Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sentot Budi Pramono dari SMK Negeri 4 Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Saya merupakan salah satu peserta Diklat Manajerial Kepala Sekolah pada program Upskilling Reskilling Manajerial berbasis industri yang dilaksanakan oleh BBPP MPV BMTI Cimahi pada periode Februari sampai dengan April 2023. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin menguraikan tentang 7 kompetensi khusus yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah. Kompetensi yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah adalah mempunyai karakter CEO. Karakter CEO ini harus melekat pada diri seorang kepala sekolah. Mengapa? Karena seorang kepala sekolah merupakan penanggung jawab operasional sekolah. Seorang kepala sekolah merupakan posisi tertinggi di dalam struktur organisasi sekolah, dan seorang kepala sekolah harus bisa menampilkan perwajahan sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya komponen yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah yang dalam hal ini berkarakter CEO adalah sebagai berikut. Yang pertama, seorang kepala sekolah harus tegas dan cepat dalam mengambil keputusan. Yang kedua, seorang kepala sekolah harus mempunyai komunikasi yang baik. Selanjutnya yang ketiga, seorang kepala sekolah harus mempunyai kreativitas dan inovasi dalam mengembangkan sekolah. Yang keempat, karena seorang kepala sekolah hidup dalam ekosistem sekolah, maka seorang kepala sekolah harus mempunyai etika. Selanjutnya harus mampu atau bisa berkolaborasi dengan seluruh stakeholder. Yang keenam, harus mempunyai transparansi terhadap segala kegiatan, yang pada akhirnya akan melahirkan kepemimpinan yang berkarakter CEO. Itulah Bapak Ibu sekalian, kompetensi yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah, yaitu berkarakter CEO. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kompetensi khusus yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah adalah manajemen strategi dan kinerja. Mengapa ini perlu? Karena diperlukan dalam pengambilan keputusan, diperlukan di dalam perencanaan berskala besar, dan manajemen strategi dan kinerja ini diperlukan dalam evaluasi dan kendali. Selanjutnya, Bapak Ibu, secara garis besar, elemen dasar manajemen strategi yang pertama adalah analisis lingkungan, yang kedua adalah perumusan strategi, yang ketiga pelaksanaan strategi, dan yang keempat adalah evaluasi dan pengendalian. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, faktor kunci manajemen strategi
itu ada beberapa macam, yaitu diantaranya adalah perencanaan strategi, pernyataan visi dan misi, peluang dan ancaman eksternal, kekuatan dan kelemahan internal, tujuan jangka panjang, strategi, sasaran tahunan, dan kebijakan. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kompetensi khusus yang ketiga yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah adalah manajemen inovasi. Inovasi bisa diartikan atau diterjemahkan sebagai ide yang baru, gagasan baru, maupun prakarsa baru. Adapun ciri-ciri inovasi adalah ide yang dihasilkan itu adalah khas. Berikutnya cirinya adalah karya yang dihasilkan adalah original, program yang dibuat merupakan program yang matang, dan arahnya jelas. Bapak Ibu yang saya hormati, mengapa manajemen inovasi ini diperlukan? Manajemen inovasi diperlukan untuk menciptakan keunggulan bersaing yang berkelanjutan, untuk memastikan terus dan cepat mengalirnya ide-ide segar sebagai antisipasi dinamika perubahan. Dan yang berikutnya, untuk memastikan ide-ide segar tersusun, sistematis, dan terstruktur. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, betapa pentingnya kompetensi khusus tentang manajemen inovasi yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah. Bapak Ibu yang terhormat, kompetensi keempat yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah adalah penguasaan pribadi. Apa itu penguasaan pribadi? Atau dalam hal apa penguasaan pribadi itu diterjemahkan? Penguasaan pribadi yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah dalam hal kedisiplinan, fokus, energi diri sendiri, personality, visi dan energi, serta kesabaran dan realistis dalam melihat objek. Bapak Ibu yang saya hormati, apa manfaat dari penguasaan diri? Manfaatnya yang pertama, kemampuan mengambil tanggung jawab. Manfaat yang kedua, kejelasan dan profesionalisme visi. Yang ketiga, kohesif dan teamwork yang berlaku. Manfaat yang keempat, penurunan jumlah karyawan yang absen. Manfaat yang kelima, mampu mengendalikan stres dan bersikap positif. Manfaat yang keenam, menciptakan pertumbuhan organisasi tetap dan berjangka panjang. Manfaat yang ketujuh, pemenuhan tanggung jawab sosial. Manfaat yang kedelapan, kepemimpinan kreatif yang kuat. Dan yang terakhir, meningkatkan kecerdasan emosi. Itulah Bapak Ibu sekalian, kompetensi khusus yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah, yaitu tentang penguasaan diri. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kompetensi khusus yang kelima yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah adalah kompetensi manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah manajemen personalia
di mana dilakukan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun kegiatan di dalam manajemen sumber daya manusia adalah persiapan dan pengadaan, pengembangan dan penilaian, pengkompensasian dan pelindungan, serta relasi kepegawaian. Itulah tadi Bapak Ibu sekalian, kompetensi khusus yang berhubungan dengan manajemen sumber daya manusia. Bapak Ibu yang terhormat, kompetensi khusus yang keenam yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan perpaduan antara seni dan ilmu. Seni dalam hal ini adalah kita berhadapan dengan situasi dan kondisi yang berbeda dan unik. Sedangkan ilmu merupakan metode atau cara atau pendekatan atau sistematika di dalam mengambil keputusan. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa tipe keputusan yang dihasilkan. Yang pertama adalah programmatic decision. Pada keputusan tipe ini digunakan untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan masalah rutin, prosedur khusus, dan masalah yang berulang-ulang. Tipe yang kedua adalah non-programmatic decision. Ini untuk masalah-masalah yang sifatnya baru, tidak terstruktur, unik, dan kompleks. Tipe keputusan yang ketiga adalah atas dorongan pencapaian tujuan, dan tipe yang keempat adalah atas tarikan dari tuntutan lingkungan. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya bagaimanakah keputusan itu disebut keputusan berkualitas? Keputusan disebut berkualitas apabila menyangkut dua hal. Satu, konsekuensi. Artinya keputusan yang kita ambil berkontribusi terhadap peningkatan kualitas organisasi. Yang kedua, berkenaan dengan gap. Artinya, keputusan yang kita ambil mempunyai akurasi antara prediksi dan realisasi. Bapak Ibu yang terhormat, selanjutnya apa saja faktor yang menentukan keputusan? Keputusan bisa diambil dengan mempertimbangkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Bapak Ibu yang terhormat, berikutnya penentuan keputusan dipengaruhi oleh perilaku. Di antaranya adalah dipengaruhi oleh etik, value, personality, propensity for risk, dan escalation of commitment. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, kompetensi khusus yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah berkenaan dengan pengambilan keputusan. Bapak Ibu yang saya hormati,
Selanjutnya, kompetensi khusus yang ketujuh yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah adalah pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan merupakan suatu perpaduan antara teknik dan kegiatan dalam mengelola keuangan. Teknik di sini adalah bagaimana mengimbangi antara gaya konsumtif dan gaya produktif. Sementara yang dimaksud dengan kegiatan dalam pengelolaan keuangan adalah pencatatan, pengelolaan, pengendalian, penganggaran, pemeriksaan, pencairan, dan penyimpanan. Bapak Ibu sekalian, adapun fase dalam pengelolaan keuangan itu ada 3. Yang pertama, koordinir sumber daya. Yang kedua, aktualisasi perencanaan. Dan yang ketiga adalah peninjauan pelaksanaan. Selanjutnya muncul pertanyaan, apa tujuan dari pengelolaan keuangan? Pengelolaan keuangan mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama adalah untuk keberlanjutan. Yang kedua, untuk pertanggungjawaban. Yang ketiga, untuk petunjuk rencana aktivitas. Dan yang keempat adalah untuk kesehatan keuangan. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut ini adalah prinsip dasar pengelolaan keuangan. Yang pertama adalah akuntabilitas. Artinya, pengelolaan keuangan itu kita laksanakan bahwa anggaran berbasis kinerja. Yang kedua adalah transparansi, di mana seluruh transaksi bisa diakses, atau dalam hal ini kita sebut dengan keterbukaan transaksi. Prinsip yang ketiga adalah pemberdayaan. Dan prinsip yang keempat adalah eksternal, adanya double accounting. Itulah tadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kompetensi khusus yang ketujuh, yaitu tentang pengelolaan keuangan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikianlah video tentang kompetensi khusus yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah di dalam memanage sekolah kita masing-masing. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.